Lucy, mohon izin teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom terdengar nggak ya suaranya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Berarti yang di Zoom tidak tidur ya? Tidak gambar doang. Baik, selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Sore ini sudah resmi ya teman-teman, secara resmi dibuka tadi oleh Pak PLT Kepala Badan, resmi sebagai peserta latsar, dan teman-teman hadir langsung di Puslat ini dapat fasilitas memang ya, ada name tag dan snack. Tapi kalau yang di Zoom ya nanti di gosen lah gampang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wirawan ya, dari Puslat Pegawai ASN. Mungkin sudah banyak yang kenal nama ya, tapi nggak tahu muka gitu. Yang mana sih orangnya gitu. Rewel doang tapi nggak pernah nongol orangnya gitu. Nah, pada kesempatan sore ini tadi Pak Kapus sudah sampaikan untuk sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman ya terkait dengan latsar ini, karena memang sistemnya baru ya. Kalau sebelumnya memang hampir setiap tahun itu ganti kurikulumnya, terus terang itu. Mulai dari saya dulu 1 bulan klasikal, kemudian yang 2019 itu juga 1 bulan klasikal, tetapi ganti materinya. Sekarang materinya tetap, tapi sistemnya yang berubah. Jadi memang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan gitu ya. Pada kesempatan kali ini beberapa poin memang sudah saya catat ya, terkait dengan curhatan teman-teman juga di grup gitu ya. Kebetulan memang saya masuk grupnya CPNS Bu, jadi terlihat lebih muda memang. Sebenarnya seangkatan juga banyak juga yang kelahirannya 90-an Bu, sama dengan saya ya. Jadi 90-an juga saya. Yang pertama terkait dengan MOOC ya, ini mungkin saya sedikit merefresh dari teman-teman. Apakah ada yang belum sama sekali masuk ke MOOC? Yang di kelas sudah masuk MOOC semua? Sudah berapa trofi? 50. Oh, luar biasa 50. Ada yang 51? Yang di Zoom ada yang belum MOOC? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum, Pak? Aman, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Berarti rata-rata sudah masuk ke MOOC semua ya, tidak ada kendala gitu ya. Ya walaupun bervariasi ya trofinya, mungkin ada yang videonya sudah ditonton nggak keluar trofi gitu ya, galau. Padahal memang nggak ada trofinya. Benar, Pak. Ya itulah seninya gitu ya, seninya dari MOOC gitu. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan manajemen penyelenggaraan ya, mungkin kalau saya share screen di sini, kelihatan ya. Yang di Zoom nggak kelihatan, Pak. Ya, ini mungkin merefresh saja ya, mungkin sudah sempat ditampilkan juga beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kecil ya. Ini dasar hukum, saya pikir sudah tidak ini ya. Atau keluar di ujian akademik kemarin dasar hukum. Sudah ada yang mencoba? Tidak ada, Pak. Nggak keluar ya. Kalau nggak keluar kita lewati. Nah ini secara umum modelnya seperti ini ya. Jadi MOOC, setelah MOOC masuk ke distance learning. Jadi teman-teman mulai besok yang angkatan 26 dan 27 itu akan masuk ke distance learning. Dan distance learning ini akan dikelola oleh Lemdik, dalam hal ini Puslat Pegawai ASN, tetapi bekerja sama dengan LAN. Karena sistemnya memang sistemnya LAN. Jadi makanya ada beberapa tadi yang
minta apa ya, perubahan angkatan lagi gitu ya, sampai pimpinannya turun gunung. Sampai pimpinannya turun gunung ya, kami sampaikan ini karena memang sistemnya sistem LAN ya, dan kami ketika membagi angkatan itu juga sudah berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disepakati bersama dengan Biro Kepo gitu ya. Jadi kriteria di UKE satunya merata, kemudian jumlah jenis kelaminnya juga merata gitu ya, terus jabatannya juga bervariasi gitu supaya tidak ngumpul di satu angkatan. Itu sudah kita buat sedemikian rupa, kemudian kita sudah share juga ke teman-teman sebelum kami sampaikan ke para pimpinan ya. Teman-teman sudah memvalidasi gitu ya, ada yang tidak bisa ini karena mungkin mau menikah atau mungkin mau melahirkan, ada yang mau menikah tetapi belum ada calonnya gitu juga ada, dan itu sudah kita sesuaikan semua gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman ini sudah hasil yang final gitu ya, mudah-mudahan tidak ada yang berubah lagi gitu. Karena memang kalau sudah masuk ke sistem ini rada susah untuk merubah data nama-nama itu. Dan kami juga sudah meminta teman-teman untuk memvalidasi data teman-teman juga gitu ya, karena data itu kan penting ya, jangan sampai nanti keluar sertifikat datanya salah gitu kan, atau mungkin fotonya salah, namanya ini, fotonya ini gitu kan. Jadi memang kami sangat hati-hati sekali dengan data, berapa kali kami akan sampaikan untuk divalidasi dan divalidasi. Mudah-mudahan ikhtiar kami juga bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk teman-teman semua. Distance learning ini nanti kurang lebih selama 22 hari kerja. Ya, kita pakainya Senin sampai Jumat. Jadi yang Sabtu Minggu ada agenda, ya tidak akan terganggu gitu ya. Secara umum seperti itu. Jadi terus pembelajarannya daring, ini melalui LMS-nya LAN. Nanti akan kami sampaikan aksesnya seperti apa, tampilannya seperti apa gitu ya. Kemudian di distance learning ini nanti akan lanjut ke off campus. Off campus selama 30 hari kerja. 30 hari kerja itu nanti ngapain ya? Nanti teman-teman harus melaksanakan aktualisasi apa yang sudah teman-teman rancang. Jadi di hari ke-22 nanti teman-teman akan seminar rancangan aktualisasi, dan mulai hari berikutnya teman-teman sudah bisa melakukan aktualisasi tersebut dalam kurun waktu 30 hari kerja atau kurang lebih 6 minggu ya, lalu 30 hari kerja 6 minggu. Setelah itu nanti baru teman-teman masuk ke pembelajaran klasikal selama 6 hari kerja. Pembelajaran klasikal ini juga nanti teman-teman wajib menginap di sini, insya Allah di sini ya pelaksanaannya, menginap di sini, kelasnya di sini, dan kita akan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan gitu ya, karena masih dalam kondisi pandemi. Kemudian setelah itu nanti ada rapat evaluasi kelulusan, ini yang akan menentukan kelulusan dari teman-teman. Kemudian yang satu lagi ini adalah terkait dengan penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah ini nanti pelaksanaannya akan bersamaan dengan saat off campus. Modelnya seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa, nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan biro ya, karena memang ini sebenarnya ranahnya adalah ranahnya Biro Kepo gitu. Tetapi karena masih dalam kurikulum latsar, ya makanya kita jalan bersama gitu. Tetapi sampai saat ini memang belum diputuskan nanti seperti apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti bisa segera dicari formulanya seperti apa, karena pelaksanaannya nanti pas off campus untuk kompetensi teknis bidang tugas. Ini secara umum tadi sama ya. Jadi ada mandiri, kemudian distance learning dan klasikal. Ini yang MOOC teman-teman sudah lalui bersama, gambarannya sudah tahu ya. Ini yang masalah tropi juga sudah. Nah ini yang distance learning. Nah ini yang distance learning untuk tahap registrasi peserta ini sudah kami lakukan. Jadi teman-teman sudah punya akses nanti di LMS-nya LAN. Tetapi yang bisa dibuka untuk saat ini baru angkatan 26 dan 27. Karena memang pelaksanaannya tinggal besok ya. Untuk yang 28 sampai 5 mohon maaf belum bisa diakses gitu ya. Jadi nanti baru 26 dan 27 yang bisa mengakses ke distance learning ini. Ininya sama ya, ada agenda 1, 2, 3 mulai dari sikap perilaku bela negara sampai dengan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, 3 agenda. Terus nanti juga ada evaluasi akademik. Kalau yang di MOOC itu bentuknya pilihan ganda ya. Kalau di sini nanti bentuknya kasus. Kemudian nanti ada seminar rancangan aktualisasi.
Ini seminar rancangan aktualisasi nanti di hari ke-22. Dan di sini juga nanti ada coaching ya. Nanti teman-teman di dalam seminar itu ada 2 pembimbing. Yang pertama adalah mentor dan yang kedua adalah coach. Mentor itu kalau di peraturan LAN-nya memang atasan langsung teman-teman di unit kerja, atau bisa pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian. Nah, nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut ke Biro Kepo juga dan para ses ya, nanti selaku pimpinan di masing-masing ini untuk terkait dengan mentor ini, apakah memang atasan langsung, support ya, atau sekarang namanya support koordinator, atau kasubag, atau nanti pegawai atau pejabat lain yang ditunjuk. Kemudian kalau coach ini adalah pegawai atau pejabat atau pengajar ya, yang memahami substansi terkait dengan latsar. Jadi nanti kalau di kami di Lemdik ini Lemdik yang menunjuk ya, kalau coach ini nanti adalah para WI, para Widya Iswara yang akan menjadi coach dari teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidur. Ya, kalau tidak ada ini lanjut. Ini yang ada yang di Zoom, ada yang tanya? Belum, izin Pak. Ya. Silakan Pak. Ini Pak, perkenalkan nama saya Hilda. Saya dari Angkatan 26. Saya ingin menanyakan terkait dengan submit evaluasi MOC. Itu apakah, kan kita diwajibkan sebelum masuk distance learning itu melakukan evaluasi 1 kali. Nah, berarti itu kita tidak harus submit sekarang, berarti apa ya? Nanti submitnya berarti nanti Pak, itu kapan? Untuk submit ya? Ya, submit nilai evaluasi MOOC. Iya, kalau untuk MOOC disarankan memang mencoba 1 kali, tapi tidak harus disubmit ya. Disubmitnya itu kalau sebelum rancangan itu baru harus sudah disubmit. Jadi paling tidak teman-teman sudah mencoba 1 kali gitu. Kalau memang belum puas nanti bisa dicoba lagi. Tetapi kalau mau nilai maksimal kan maksimal 3 kali ya. Iya, Pak. 3 kali kalau mau nilai maksimal. Jadi tidak disubmit dulu, nggak apa-apa Mbak kalau mau masuk ke distance learning. Berarti batasnya kapan Pak? Sebelum rancangan. Vertikal, perancangan. Bisa. Bisa, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak, saya mau nanya dari Zoom. Iya Mbak, silahkan Mbak. Iya, perkenalkan nama saya Mika Nuke Wazania. Pak, saya mau nanya terkait tadi yang atasan langsung itu, berarti untuk CPNS itu apakah koor atau mungkin eselon 2 atau dari Kasubag TU ya Pak? Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi habis dari toilet ya? Iya Pak. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk mentor ini nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Biro Kepo ya, dan para sesnya gitu. Apakah nanti langsung subkoordinatornya secara otomatis atau Kasubag TU-nya ya, atau nanti pegawai lain atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian gitu. Jadi sampai sekarang saya juga belum berani ngomong subkornya atau kasubagnya, belum berani ngomong seperti itu. Nanti mungkin akan lebih lanjut kami koordinasikan Mbak. Mudah-mudahan cepatnya dalam minggu ini kita clearkan yang angkatan 26-27 ya terutama. Itu Mbak. Lanjut ya? Atau ada lagi? Ada lagi Pak, izin mau tanya Pak. Ya. Terkait itu Pak, penggantian kuota jadinya kepastiannya gimana ya Pak? Apakah ada pergantian atau memang kita dari peserta yang tanggung sendiri? Kuota internet Pak? Ya. Oh iya.
Terima kasih Pak. Ya, ini juru bicara angkatan ya. Biasa Pak, belum gajian soalnya. Ya, untuk kuota nanti saya jelaskan setelah jadwal ya, karena kaitan dengan jadwal itu. Jadi teman-teman kegalauannya terlalu berlebihan sebenarnya kalau saya ini. Ada lagi nih Mbak Sinta, Resen. Iya Pak, saya mau bertanya izin dari Sinta BPSDM. Saya tertarik sekali mengenai evaluasi yang 2B, yaitu tentang seminar rancangan aktualisasi. Ini kan judulnya seminar ya Pak. Nah, apakah nanti hasil dari aktualisasi itu kita kita presentasikan? Nah, itu audiens untuk presentasinya itu hanya di tim penilai atau juga peserta atau siapa Pak audiensnya? Ya, untuk seminar nanti akan diseminarkan di hadapan mentor, di hadapan coach, dan ada pengujinya nanti Mbak. Jadi minimal ada mentor. Oh, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Sinta. Cukup jelas. Yang di kelas karena sudah dikasih snack, nggak pada nanya. Ya, silakan. Untuk waktu distance learning ya, ini berarti kayaknya langsung masuk ke jadwal aja ya biar. Untuk distance learning ini secara umum gambaran jadwalnya nanti. Terlihat ya? Sangat terlihat tapi tidak terbaca. Terlihat Pak. Kalau yang di Zoom jelas. Jadi di distance learning ini ada dua pembelajaran ya, pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu kan ada yang tahu artinya sinkronus? Bertatap muka, secara langsung berdialog. Azan. Mohon izin saya stop dulu ya azan ya. Sampai mana tadi? Jadwal ya. Ya, secara umum gambarannya seperti ini. Jadi ada dua ya di distance learning ini, ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu kasarannya ya waktunya bersamaan, istilahnya gitulah ya. Waktunya bersamaan, ada interaksi di situ. Jadi selama 22 hari ini kalau teman-teman bisa amati untuk jadwal sinkronusnya itu sangat terbatas, sangat limit sekali gitu. Ini teman-teman bisa lihat di agenda 1 itu 3 hari dan sinkronusnya itu hanya 3 JP. 1 JP itu setara dengan 45 menit kalau di pelatihan. Hanya 3 JP, 1 JP di hari pertama dan 2 JP di hari ketiga. Di sesi terakhir 2 JP-nya. Kemudian di agenda 2 ini ada 4 hari. Itu juga sama, cuma 3 JP sinkronusnya. Artinya kalau 3 JP itu ya kali 45 menit, 2 jam 15 menit ya. 2 jam 15 menit. Tapi ini memang dipisah ya. Jadi 1 JP di awal dan 2 JP-nya di akhir. Kemudian di agenda 3 ini juga 3 hari, sama 1 JP di awal, 2 JP di akhir. Kemudian masuk di coaching, agenda coaching. Ini juga sangat terbatas, cuma 6 JP. Sinkronusnya hanya 6 JP. Kemudian baru di hari ke-22 10 JP. Sinkronusnya ini seminar ya. Jadi secara umum untuk teman-teman nanti sinkronus gitu ya. Artinya ada tatap muka atau interaksi dengan pengajarnya secara langsung dan terjadwal secara formal gitu ya. Kalau yang nggak langsung kan mungkin akan banyak sekali ya, teman-teman nanti akan berinteraksi dengan pengajar gitu ya, di luar jadwal itu pasti, entah itu lewat WA, email atau media komunikasi yang lain gitu. Tetapi secara formal yang diatur oleh penyelenggara gitu ya,
sesuai dengan jadwalnya itu setiap agenda itu hanya 3 JP. Tapi di agenda 1 3 hari, agenda 2 4 hari, dan agenda 3 itu 3 hari. Itu cuma 3 JP, 3 JP, 3 JP. Dan di sinkronus ini kalau di distance learning sangat fleksibel gitu ya waktunya. Nanti teman-teman ini dalam satu angkatan 30 orang ini akan dibagi ke dalam 4 kelompok kecil. Jadi ada 7 sampai 8 orang dalam setiap kelompok, dan setiap kelompok nanti akan diampu oleh satu pengajar di setiap agenda. Jadi agenda 1, kelompok 1 satu pengajar, kelompok 2 satu pengajar, dan seterusnya. Dan untuk jadwal sinkronus ini kalau di kami setelan awalnya memang seperti ini. Jadi kalau 1 JP di awal itu jam 8 sampai jam 8.45 1 JP. Kemudian di hari ketiga ini kalau agenda 1 di terakhir ya, itu jam setengah 2 sampai jam 3. Kemudian sama nanti di agenda 2 juga di awal jam 8, 8.45 di hari ke-7 ini ya. Iya 7 karena di awalnya asinkronusnya cuma 3, jadi di hari ke-7 ini jam 9.30 sampai jam 11. Nanti ini saya share ke teman-teman ya softfile-nya supaya teman-teman juga bisa melihat. Tetapi sebenarnya ini bukan harga mati ya, bukan harga mati. Artinya fleksibilitasnya sangat dimungkinkan gitu ya. Tergantung nanti kesepakatan dengan pengajarnya. Jadi istilahnya ya kayak belajar kelompok lah ya, kalau distance learning. Jadi nanti teman-teman akan lebih intens dengan pengajar di kelompoknya. Misalnya agenda 1 3 hari disepakati yang 1 JP dari pertama jam sekian. Sudah nanti gabung di jam sekian bersama-sama di situ. Terus di hari ketiga sekian JP, pas jam sekian sampai jam sekian disepakati di hari itu. Jadi teknisnya seperti itu nanti. Jadi nanti teman-teman akan lebih banyak untuk pengaturan jadwal ini dengan pengajarnya. Walaupun secara default di sistemnya nanti akan kami sistem seperti ini. Tapi dalam prakteknya nanti karena Zoom-nya memang Zoom sendiri ya, tidak masuk ke LMS, nanti akan fleksibel. Jadi kesepakatan antara peserta dengan pengajar. Dan kalau dilihat jadwalnya mungkin karena asinkronusnya nggak terlalu banyak gitu ya, tetapi karena memang Pak Kapus kemarin sudah perintahkan juga untuk kuota pulsa, insya Allah kita akan anggarkan dengan catatan teman-teman nanti membuat surat pernyataan tidak menerima kuota pulsa dari unit kerjanya. Jadi tidak boleh double gitu ya. Kalau di unit kerjanya memang sudah dapat kuota pulsa, maka tidak boleh lagi untuk menerima pulsa dari unit yang lain. Gitu. Jadi nanti tolong ditanyakan, dipastikan di unit kerjanya apakah memang ada anggaran untuk pulsa teman-teman. Gitu. Kalau tidak ada, silakan buat surat pernyataan, tanda tangan bahwa teman-teman tidak menerima kuota pulsa dari unit kerjanya. Seperti itu untuk kuota pulsa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang di Zoom masih monitor? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Ini Mbak Sinta mau nanya lagi atau yang tadi reset? Iya, saya mau menanya Pak. Izin Pak, mau bertanya mengenai yang pulsa kuota tadi. Kan katanya jika di unit kerjanya tidak ada jatah harus membuat surat pernyataan. Nah, apakah diberikan format surat pernyataannya itu seperti apa, atau ada formatnya atau kita bikin sendiri Pak? Kalau ada mohon di-share Pak untuk formatnya. Terima kasih. Untuk format baku dari Puslat tidak ada ya. Yang penting di situ menerangkan bahwa teman-teman tidak menerima paket data atau bantuan pulsa dari unit kerjanya. Mungkin nanti di grup ada yang volunteer lagi ya untuk menyampaikan formatnya, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Format baku dari kami tidak ada.
Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Izin Pak. Mbak Ran? Bani? Iya, izin Pak, ingin bertanya. Saya mau bertanya terkait laporan aktualisasi Pak. Itu apakah ada revisi sebelumnya sama mentor sebelum diajukan atau bagaimana Pak? Terus terkait laporan ini apakah dibuat sebelum seminar atau setelah seminar? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Bani. Mbak Bani, laporannya sudah selesai? Iya Pak, belum Pak. Untuk laporan aktualisasi tetap ya, tetap ada bimbingan dengan mentor dan coach. Artinya kalau ada bimbingan ya pasti ada saran, ada masukan gitu ya dari mentor maupun coach gitu. Kalau ada masukan ya pasti ada perbaikan gitu ya. Tergantung nanti apakah banyak atau sedikit ya tergantung teman-teman membuatnya gitu ya. Kemudian untuk kapan dibuat ya sebelum seminar Mbak. Kalau yang rancangan ya, karena kan laporan itu yang nanti akan diseminarkan di seminar rancangan gitu. Jadi nanti di H-1 sebelum seminar itu maksimal harus sudah diupload laporan itu untuk bahan seminar oleh mentor, coach, dan penguji. Karena ketika diupload nanti akan langsung relate, bisa dilihat oleh coach dan penguji itu di LMS-nya atau di sistemnya. Seperti itu Mbak Bani. Jadi dibuat dari sekarang silahkan. Terima kasih Pak. Saya takutnya sudah dijilid. Ya, ada lagi yang di kelas? Atau kurang banyak snacknya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke masih jadwal ya. Kemarin juga ada ini dari para pimpinan teman-teman gitu ya, kekhawatiran. Jadi masih termindset bahwa kalau pelatihan itu SDM-nya jadi berkurang gitu lah ya. Cara mindsetnya masih seperti itu. Padahal kalau di distance learning ini memang di surat pemanggilan disarankan dari rumah. Gitu ya. Dari rumah itu maksudnya bukan dari rumah kampung ya, bukan dari kampungnya, dari daerah asalnya bukan, gitu. Tapi dari ya domisili masih di Jakarta gitu, Jabodetabek gitu. Karena apa? Di distance learning ini teman-teman tetap absen di unitnya, ya sesuai harian seperti biasa gitu. Jadi tetap harus stem dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan di unitnya. Jadi distance learning ini tidak murni bebas tugas sebenarnya ya, karena memang dari jadwalnya itu sebenarnya tidak terlalu padat, tapi asinkronusnya ya, pintarnya teman-teman nanti mengatur waktu. Dan ini nanti ketika sudah saya sampaikan jadwalnya seperti ini, nanti bisa dikomunikasikan dengan para pimpinannya gitu. Jadwalnya seperti ini. Tapi sebenarnya masih memungkinkan ya kalau ada tugas-tugas rutin yang diberikan oleh pimpinan itu masih memungkinkan kalau di distance learning. Tetapi hanya saja mungkin porsinya tidak seperti biasa. Gitu. Jadi bukan berarti bebas tugas bebas itu enggak. Ini yang saya kemarin juga sampaikan, ini teman-teman CPNS ini jadi ahli tafsir semua gitu ya. Jadi satu kalimat itu tafsirnya kemana-mana gitu. Makanya ini harus diluruskan, kita sepakati bersama bahwa ya ini harus didomisili sini gitu ya. Apalagi kan ada larangan mudik dari pemerintah gitu. Kita sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik ya harus menghormati itu gitu ya. Jadi bukan berarti langsung pulang kampung, kan bisa dari rumah, ya bisa. Tapi kan ini lebih kita sebagai pelaksana kebijakan publik juga gitu ya. Ini yang teman-teman perlu dipahami gitu ya.
Jadi bukan berarti bebas tugas. Yang benar-benar bebas tugas itu nanti adalah pada saat klasikal. Klasikal yang 6 hari. Ini memang tidak bisa diganggu gugat, teman-teman. Posisinya adalah di puslat gitu ya, di sini. Jadi tidak bisa nanti diberikan tugas-tugas rutin harian seperti biasa, itu tidak bisa. Karena jadwalnya juga akan padat dari pagi sampai malam. Ini ya, sampai jam 9 malam, jam 10 malam, dan lain sebagainya. Ini yang tidak bisa diganggu. Uang makannya nggak dapat, gajian nggak ada lagi. Gitu. Kalau dari kami sih ya bisa dikomunikasikan ya dengan Kasubagnya, solusinya seperti apa gitu. Karena mungkin memang takutnya kan double ya, kalau tetap absen di sana biasanya ditakutkan kan doublenya seperti itu. Itu Mas ya. Ada lagi? Mas Sar. Ya betul. Izin Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mau bertanya terkait absensi tadi itu. Saya pengen make sure aja. Jadi kita tetap peserta itu tetap datang ke kantor lalu absen manual, ataukah jika misalkan saya ini WFH tetap absen sebagai WFH terus buat login WFH seperti itu atau seperti apa? Karena kan saya sudah membicarakan dengan koordinator saya bahwasanya proses distance learning ini saya akan WFH, entah itu dari kos atau mungkin dari rumah seperti itu Pak. Jadi saya mau mengklirkan lagi nih harus seperti apa prosesnya. Kalau pernah absen, apakah seperti tadi foto timestamp atau benar-benar harus absen tanda tangan di ruangan seperti itu? Terima kasih. Ya, kalau itu kan kembali ke kebijakan unitnya ya. Kalau di unitnya memang sudah WFH ya berarti kan absennya menyesuaikan, bukan WFH gitu. Kalau dari kami mungkin seperti itu Mas. Jadi ya menyesuaikan aja, kalau memang sudah diizinkan untuk WFH ya berarti kan absennya absen WFH. Itu Mas Muhammad ya. Baik, terima kasih Pak. Ini baik banget pimpinannya ya. Selama diklat udah WFH aja ya, enak banget ya. Saya itu Pak, soalnya merujuk ke surat undangannya itu kan disarankan WFH, saya saran WFH. Oh ya udah seperti itu. Ya baik berarti pimpinannya ya. Ada lagi? Cukup ya. Itu yang mungkin menjadi yang belum tergambarkan oleh teman-teman tadi ya. Jadi sudah kita sampaikan. Ground tuh parkiran ya. Nah, ketahuan nggak pakai gambar. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mbak. Pak, itu kan tadi kalau kita WFH ya, Pak. Kalau memang jadwal kita masuk, itu berarti kita harus datang ke kantor atau bagaimana ya, Pak? Terus mau nanya lagi nih, Pak. Kalau semisal nanti, itu kan kita tidak dibebas tugaskan. Kalau memang tugas dari koordinator untuk keluar kantor, itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Memang pimpinan teman-teman untuk hadir secara fisik di kantor, ya absennya menyesuaikan, berarti WFO. Kami ya timestamp, karena kan kami nggak mungkin teman-teman saya suruh ke puslat. Terkait makanya pentingnya komunikasi
komunikasi koordinasi awal jati awal itu jadi nanti mungkin Jadi bisa. Nah. yang di Zoom suaranya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar sangat jelas, Pak. Aman, Pak. Kan tutorial untuk distance learning dengan role peserta. Peserta sendiri diharapkan login dengan nick-nya dan passwordnya itu sama seperti NIP. Di sini saya coba login. Lalu ketika sudah login, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah memilih golongan. Pastikan golongan tidak salah pilih karena ini berpengaruh dengan soal aktualisasi yang akan diberikan. Lalu jika ada kesalahan dalam pengisian, ini juga akan menjadi kesalahan yang akan berujung dengan tidak sesuainya penilaian akhir. Maka harus berhati-hati dengan golongan yang akan dimasukkan. Misal di sini golongannya adalah 3A, lalu kita simpan. Di sini nantinya akan ada tampilan tentang saya, lalu informasi, lalu pelatihan yang diikuti. Dalam hal ini, peserta tahu bahwa dia angkatan berapa dan kelompok berapa. Dan untuk pelatihannya sendiri bernama apa dan tanggalnya dari kapan sampai kapan. Lalu setelah melihat data ini, kita lakukan klik detail. Nah, pada di sini harapannya para peserta itu mengabsen harian peserta. Nah, pada di sini absen pagi dibuka pada pukul 7 dan absen sore dibuka pada pukul 15 sampai 16. Harap absen sesuai dengan jam ini. Ketika tidak dan Oke, ini sudah ada beberapa poin ya. Yang pertama login. Login dengan menggunakan NIP dan passwordnya NIP. Ini yang untuk angkatan 26 27 nanti bisa langsung dicoba masuk ke LMS-nya. Yang angkatan berikutnya mungkin nanti harap sabar menunggu ya. Kemudian setelah login nanti tampilannya ya seperti tadi ya, mengisi data. Ini tolong jangan sampai salah ya. Jadi laki-laki perempuan itu yang pertama, yang jenis kelamin jangan sampai salah. Kemudian golongan juga jangan sampai salah ya, 3A atau 2C. Ini karena sangat menentukan di aktualisasinya nanti. Kemudian ini yang absensi tadi. Absensi ada 2, pagi dan sore. Pagi itu jam 7 dibukanya sampai jam 9. Dan sore jam 15 sampai 16. Ini absen di LMS-nya. Tapi teman-teman tetap harus timestamp agar kami juga bisa memantau gitu ya.
kalau teman-teman memang benar-benar absen di LMS. 7 dan absen sore dibuka pada pukul 15 sampai 16. Harap absen sesuai dengan jam ini. Ketika tidak dalam jam ini, maka di report akhir, artinya di report pada saat kita melakukan absen, maka dia tidak sesuai hasilnya kalau kita tidak melakukan absen sesuai dengan jamnya. Lalu kita kembali pada saat di sini kita coba kelas pelatihan online. Nah, di kelas pelatihan online ini peserta wajib menonton atau melihat atau mengklik semua materi yang ada sesuai dengan agendanya. Ketika hari itu tanggal 8 September, maka 8 September 2020, maka harus diklik pada tanggal tersebut. Jangan lebih lambat maupun lebih cepat. Seperti ini, misalnya 9 September, saat ini 8 September, namun kenyataannya peserta itu mengklik, ini tidak apa-apa. Hanya saja jangan melakukan kuis terlebih dahulu, karena jam pelaksanaannya pada saat ini. Seperti itu. Lalu kita coba lihat di sini ada materi umum pelatihan, di mana ini bebas akses, peserta bebas akses dan pengenal benang instansi juga peserta bebas akses. Lalu di sini ada materi MOOC yang mana sebelum LMS ini berlangsung, para peserta juga sudah mengikuti MOOC, di mana ini materinya sama dengan MOOC yang ada di sistem MOOC. Sistem ini terintegrasi dengan MOOC, jadi nilai akhir dari MOOC akan terintegrasi, nilainya akan dibawa untuk nilai LMS ini untuk dijadikan nilai acuan baku untuk kartu registrasi peserta atau KRA yang memang ditujukan untuk sebagai kelulusan dasar CPNS. Lalu kita coba klik materi, di mana ini kalau kita klik, ini bisa kita lihat filenya. Kita lihat lalu kita pelajari. Nantinya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada live chat. Nah, di sini teman-teman juga bisa melakukan live chat dengan pesertanya, dengan kelompoknya gitu. Jadi berarti pada saat jam tersebut peserta harus melakukan live chat. Nah, lalu di sini ada quiz kembali. Mungkin saya coba quiz, tidak apa-apa karena ini datanya data dummy dan ini hanya untuk video tutorial saja. Nah, mungkin sebelum saya quiz, saya memperjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan buku merah dan buku kuning di sini. Asinkronus adalah pembelajaran yang kalian peserta itu tidak perlu untuk menunggu tutornya itu ada. Artinya tidak dijadwalkan di jam yang sama, hanya saja kita menjadwalkan berbentuk di target tanggal hari itu. Artinya kalian harus belajar di tanggal tersebut. Lalu ketika yang gambar buku kuning, maka di sini akan ada jam di mana kalian harus stay di jam tersebut untuk memulai memulai sebuah kelas seperti itu. Lalu di sini kita coba kuis. Di sini ada berbagai macam materi, diantaranya ada materi PDF yang bisa kita lihat, materi video yang bisa kita lihat juga, materi video conference yang nantinya linknya akan dibagikan, entah itu dari Zoom atau Google Meet, live chat yang memang dijadwalkan untuk kita bersendagurau dengan tutornya, berkomunikasi dengan tutor dengan kelompok kita sendiri. Lalu di sini ada kuis. Kuis itu yang nantinya kuis akan dibagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok kuis per kelompok, yang artinya setiap kelas kan memang sudah terbagi dengan kelompoknya, namun tutor atau pengampu materi ini membagi kelompok-kelompok kecil. Nantinya kelompok tersebut yang akan mengupload tugasnya adalah ketuanya. Itu kalau untuk tugas. Lalu untuk kuis sendiri
Tugas ini bersifat individual, tinggal dilakukan saja. Tugas itu ada dua, seperti yang saya bilang tadi, individual dan kelompok. Lalu di sini kita bisa melihat evaluasi akademik nantinya ketika agenda 3 berakhir, teman-teman dari peserta ini akan seperti itu. Nah, di sini sudah saya uploadkan tugasnya, tinggal kita simpan saja. Nah, maka tugas telah tersubmit dan nilainya akan masih proses dalam tutor. Jika untuk kembali lagi untuk melihat nilainya memungkinkan. Lalu kita coba kembali di tugas kedua ini, saya mencoba tugas itu per kelompok. Di mana ketua kelompoknya adalah saya sendiri, Afandi Nur Aziz Tohari, sebagai Afandi Nur Aziz Tohari, artinya saya sendiri. Lalu di sini kita juga bisa upload tugas. Dan ini tugas itu hanya menguploadkan ketua kelompoknya saja, seperti itu. Saya percepat untuk mempercepat tutorial ini. Lalu kita juga bisa melihat evaluasi akademik. Di sini kita evaluasi akademik. Di sini diberikan waktu 2 jam 15 menit untuk melakukan penjawaban. Nah, di sini ada judul kasus dan detail kasusnya. Jelas di sini judul kasus dan detail kasus ini setiap orang nantinya akan berbeda, maka harus fokus untuk menjawabnya. Dan jangan sampai lebih dari 2 jam 15 menit. Jawab dengan sungguh-sungguh, harus sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Di sini mungkin saya hanya mencoba saja. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Lalu kita kembali. Nah, di sini setelah itu kalau kita balik ke evaluasi akademik sudah terjawab. Jadi evaluasi akademik itu dilakukan 2,5 jam. Lalu kita coba kembali ke aktualisasi. Di aktualisasi ini kita tinggal melakukan upload yang memang kita file harap tulisannya juga jangan typo dan jangan salah, karena ini akan dijadikan sertifikat. Lalu bagaimana kita menguploadnya? Tinggal mengupload file saja. Mungkin coba saya uploadkan. Nah, di sini sudah saya uploadkan dengan example file PDF, dan perlu jadi catatan, upload ini hanya ada sekali, tidak bisa meniban, harap hati-hati. Lalu kita coba di sini judul penulisannya apa? Penulisan tes, salah satu. Ya, kalau kita menggunakan Zoom seperti biasa gitu ya, jadi harus menggunakan laptop atau PC masing-masing. Jadi akunnya masing-masing gitu ya, tidak bisa satu laptop untuk berdua gitu ya, apalagi walaupun satu ruangan gitu ya. Kemudian jaringan internet yang stabil, pencahayaan, posisi duduk, rasio wajah itu sudah menjadi hal yang wajar lah untuk Zoom gitu ya. Kemudian harus standby di ruang Zoom paling lambat 15 menit sebelum kelas dimulai. Jadi kalau kelas dimulai jam 8, artinya 7.45 teman-teman sudah harus masuk di ruang Zoom. Itu paling lambat gitu ya. Kemudian wajib menggunakan username, nomor absen, nama lengkap. Kemudian berpakaian rapi sesuai ketentuan. Jadi distance learning nanti sudah berlaku pakaian pelatihan ya, yang laki-laki juga berdasi, yang perempuan jilbabnya hitam dan sebagainya, sesuai dengan surat pemanggilan. Kemudian wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon selama pelatihan berlangsung, kecuali jika diizinkan. Kemudian ini yang selanjutnya, yang nomor 7 ini masih yang sinkronus ya. Kalau meninggalkan ruang Zoom, meminta izin terlebih dahulu melalui fitur chat meeting room. Kemudian aktif berpartisipasi menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam diskusi.
kalau nanti misalnya di sinkronus itu mungkin nanti ada interaksi ya dengan pengajar, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, kemudian menghormati dan menghargai fasilitator dan peserta lain serta penyelenggara, wajib mengisi form presensi dan evaluasi yang telah disediakan sesuai waktu yang ditentukan, kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu melalui media yang ditentukan. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya, nanti kapan harus upload, batas waktunya kapan, itu tolong diperhatikan. Dan kalau memang harus diupload di LMS, ya di LMS gitu. Kami tidak menerima tugas yang tidak diupload di LMS terus di WA gitu ya. Pak lupa ngupload di LMS, saya kirim ke WA gitu kan, nggak bisa seperti itu. Jadi mohon nanti diperhatikan. Kemudian dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun. Ini juga penting ya, teman-teman nanti membuat laporan ataupun tugas tidak diperkenankan untuk melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun. Ini secara umum tata tertibnya untuk yang distance learning. Nanti mungkin yang klasikal akan kami sampaikan pada saat klasikal. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, masih ada yang bingung atau masih ada yang digalaukan. Ini teman-teman masih di Jakarta semua kan ya? Penempatannya ya? Jadi Artinya dalam zona masih Pak. masih relatif aman lah kalau WIB semua. Ada yang ditanyakan? Cukup? Itu yang resen memang sisa yang tadi ya? Bukan mau nanya lagi ya? Ini orangnya sama. Cukup ya teman-teman, sudah jam 4. Siapa tahu ada yang sedang dinas di Indonesia Timur ya, mungkin sudah jam 6 di sana. Saya pikir mungkin dari saya cukup. Mungkin satu lagi yang di Zoom, mohon teman-teman bisa mengisi link bit.ly yang saya bagikan di chat room ya. Nanti tolong diisi